Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, akan kita lanjutkan kembali, kita akan masuk mengenai karya Santo Yohanes Salib, yaitu tentang malam gelap. Jadi satu pertanyaan, mengapa Allah membawa jiwa ke dalam malam gelap? Jadi pada permulaan malam gelap indrawi, dan memang suatu rahmat Tuhan banyak membawa jiwa untuk mengalami malam gelap indrawi ini. Dan kemudian untuk perjalanan yang lebih lanjut, lebih dalam lagi, jiwa dimurnikan dalam malam gelap rohani, malam gelap roh. Nah, mengapa Tuhan menarik jiwa ke dalam malam gelap? Yang pertama, karena apa? Tuhan Yesus sendiri telah lebih dulu mengalami dan melalui jalan pengosongan diri. Bandingkan dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6 sampai 8. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak memandang kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri dalam wujud seorang hamba. Dan dia terus mengosongkan diri sampai kemudian wafat di kayu salib. Jadi kita lihat Tuhan Yesus sendiri telah mengosongkan dirinya sedemikian rupa. Tuhan Yesus telah mengalami kegelapan malam di Taman Getsemani, lalu kemudian juga menghayati wafat secara hina di kayu salib, dan juga melalui kegelapan makam, dan kemudian bangkit dengan mulia untuk memasuki kemuliaannya. Satu komentar yang diberikan Santo Yohanes Salib dalam karyanya Mendaki Gunung Karmel, buku yang kedua, bab 7, artikel ke-11, oleh karena itu ia terpaksa berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Injil Matius bab 27 ayat 46. Ini adalah puncak keterlantarannya yang ia rasakan dengan tajamnya, yang telah ia derita pada masa hidupnya. Dan dengan ini ia telah menunaikan karya paling ajaib dalam seluruh hidupnya. Jadi dari teladan dan apa yang telah dialami Tuhan Yesus lebih dulu, malam gelap ini adalah jalan bagi mereka yang secara tuntas mau mengikuti Yesus untuk mengantarkan keselamatan ke dunia. Lalu yang kedua, mengapa jiwa dibawa ke dalam malam gelap? Karena Allah mau mengkomunikasikan dirinya secara lebih dalam. Kalau selama ini melalui indera-indera, baik indera lahir, indera batin, yang kemudian dirasakan juga dalam kesenangan-kesenangan dan juga penghiburan-penghiburan rohani, maka Allah mau mengkomunikasikan dirinya secara dalam, yaitu dalam malam gelap, di mana Allah mengkomunikasikan dirinya bukan lagi melalui indera-indera, tetapi melalui roh. Ya, jadi Allah menyatakan dirinya melalui roh. Ini satu gambaran sederhana yang diberikan Santo Yohanes dari salib. Ini seperti orang yang berada dalam kegelapan, ya, jadi dalam gelap sekali, ruangan yang gelap tanpa cahaya sama sekali. Lalu kemudian ketika dia kemudian membuka jendela atau membuka pintu, dan dia kemudian langsung begitu membuka pintu atau jendela itu, langsung kemudian ada cahaya matahari yang bersinar begitu terangnya, begitu kuatnya, yang langsung mengenai matanya, mengenai pandangannya. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Langsung istilahnya apa ya? Kalau bahasa Jawa itu ulap. Ya, selalu ulap. Menjadi begitu silaunya sampai kemudian terasa pandangan ini gelap.
Nah, ini gambaran juga ya, bahwa dalam malam gelap ini jiwa menerima terang yang luar biasa dari Tuhan, tetapi dia belum sanggup menerimanya, sehingga kemudian mengalami gambarannya seperti kegelapan ini. Ya. Jadi Allah di sini intinya bahwa dalam malam gelap ini Allah mulai mengkomunikasikan dirinya kepada jiwa bukan lagi melalui indera-indera tetapi melalui roh. Kemudian yang ketiga, mengapa malam gelap? Jadi artinya apa? Melalui malam gelap ini supaya jiwa tidak lagi berjalan hanya dalam penghiburan dan kesenangan rohani, yang seringkali dengan penghiburan dan kesenangan rohani ini artinya apa? Ya hanya memuaskan diri sendiri, ya. Dan kecenderungannya apa? Jiwa bukannya sungguh-sungguh mencari Allah, tetapi hanya mencari penghiburan dan kesenangan rohani. Nah, melalui malam gelap ini, Tuhan mau mengajak jiwa, Tuhan mau mengangkat jiwa untuk berjalan lebih dalam lagi dalam mengikuti Tuhan, dalam mencari Tuhan, yaitu melalui iman, harapan, dan cinta kasih. Inilah sebenarnya apa yang terjadi pada saat orang mengalami malam gelap. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bila kita lihat karya-karya Santo Yohanes Salib ini ditulis dalam bentuk puisi-puisi yang kemudian diberikan komentar-komentar atas puisi itu. Puisi-puisi yang ditulis dalam pengalaman mistik yang dialami Santo Yohanes dari Salib. Dan puisi ini juga berisi lambang-lambang. Di situ ada digambarkan kalau tentang malam, lalu kemudian juga tentang api, atau kemudian juga hubungan sepasang mempelai seperti dalam ada rohani. Karena apa? Ketika Santo Yohanes Salib menuliskan puisi dalam pengalaman mistik ini, di mana dia sendiri mengalami kehadiran Allah secara pribadi dan secara nyata, di mana pengalaman Allah secara mendalam ini memang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, ya. Jadi suatu ungkapan yang melampaui kata-kata yang dapat diucapkan oleh manusia, sehingga kemudian akhirnya hanya bisa ditulis dalam bentuk lambang-lambang yang kemudian dituliskan dalam puisi-puisi itu. Ya, sebagai gambaran sederhana, misalnya kita suatu ketika punya pengalaman kita mendaki gunung. Nah, jadi dalam perjalanan mendaki gunung sampai kemudian pada puncak gunung, lalu di tengah segala kelelahan, kecapean sampai pada puncak itu, tetapi ketika sampai di puncak kita melihat pemandangan yang begitu indah, begitu luar biasa, maka kita tidak banyak kata-kata, kita hanya memandang pemandangan itu dengan wow, atau ya ibaratnya terpesona, atau mungkin dalam orang Jawa bilang ketenggengan. Ya, jadi hanya bisa wow, tidak banyak kata yang bisa melukiskan itu karena keindahan itu. Demikian juga dalam pengalaman mistik yang lebih dalam hubungan dengan Allah ini satu hal yang melampaui segala sesuatu yang dapat diungkapkan, ya. Jadi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena melampaui kata-kata itu sendiri, ya. Jadi hanya bisa wow, dan kemudian dituliskan dengan lambang-lambang dalam puisi-puisi itu. Jadi inilah ungkapan yang tidak dapat diungkapkan, ungkapan yang melampaui kata-kata, yang kemudian dituliskan dalam bentuk lambang-lambang dalam puisi-puisi Santo Yohanes Salib. Baik, kita lihat sekarang bait dari puisi Malam Gelap. Di sini ada 8 bait. Saya bacakan secara cepat.
di malam yang gulita, membara dan merayau karena cinta. Betapa beruntung aku tak kelihatan, keluar dan rumahku sudah tenang. Gelap tetapi aman, lewat tangga yang sepi, samar-samar, betapa beruntung. Gelap tak kelihatan, sebab rumahku itu sudah tenang. Di malam beruntung itu aku sembunyi dan tidak dikenal, tidak melihat apa, tanpa terang pembimbing selain yang membara di hatiku. Ia menuntun aku, yang lebih terang daripada siang. Aku sudah dinanti, dia yang ku kenal baik, dan tiada orang lain kelihatan. Wahai malam pembimbing, malam yang jauh melebihi fajar, dan yang mempersatukan kekasih dan kekasih. Kekasih berubah jadi kekasih. Dadaku penuh kembang yang kusimpan melulu bagi dia. Ia tertidur senang, dan aku membuainya di bawah himbauan kedar yang sejuk. Angin sejuk bertiup, seraya saya membelai rambutnya, dan tangannya yang halus melukai leherku, sampai segala rasa hilang lenyap. Aku lupa, menyerah, wajahku sandarkan pada kekasih. Tenang, aku menyerah, segala susah hilang, terlupa di antara bunga bakung. Jadi ini bait-bait dari puisi Malam Gelap. Sekarang akan kita lihat, jadi saya akan memberikan secara umum, jadi tidak memberikan detailnya. Kalau Anda ingin melihat detail dari puisi-puisi itu, memang kemudian yang diterjemahkan ini buku yang pertama, Malam Gelap Indrawi, ya, kemudian dari puisi, kemudian diberikan komentar. Nah, kemudian Anda bisa membaca sendiri dalam buku karya Malam Gelap Santo Yohanes Salib ini, yaitu pada buku yang pertama, Malam Gelap Indrawi. Baik, sekarang akan kita lihat mengenai Malam Gelap Indrawi. Ya, jadi memang kita lihat ada dua buku. Yang pertama Malam Gelap Indrawi, yang kedua Malam Gelap Rohani atau Malam Gelap Roh. Baik, sekarang akan kita lihat mengenai Malam Gelap Indrawi. Jadi apa yang terjadi dalam Malam Gelap Indrawi ini? Santo Yohanes dari Salib memberikan satu gambaran yang sederhana, yaitu seperti bayi yang disapih oleh ibunya. Ya, kalau pada awal mula, jadi setelah jiwa itu bertobat, lalu kemudian dia sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan, menyerahkan diri kepada Yesus, dan dia mulai memasuki jalan-jalan doa. Nah, ketika jiwa berdoa, dan ini memang juga satu rahmat zaman ini, yaitu melalui pengalaman pencurahan Roh Kudus pada dewasa ini, banyak orang kemudian mulai bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Orang kemudian mulai tertarik untuk sungguh-sungguh masuk dalam hidup doa, juga menghayati pembacaan kitab suci, hidup berkomunitas, juga kemudian melakukan pelayanan dan evangelisasi, dan juga disertai berbagai latihan kebajikan, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, pada awal mulanya artinya apa? Dalam segala doa, dalam segala pelayanan, perbuatan baik, dalam segala penghayatan hidup rohani ini, jiwa menerima banyak kesenangan dan penghiburan rohani dari Tuhan. Sebagai gambaran artinya apa? Seperti bayi yang kemudian minum dari air susu ibunya, ya, yang disusui oleh ibunya, digendong, ditimang-timang, dibelai-belai dan disusui. Jadi jiwa mengalami banyak penghiburan. Nah, melalui penghiburan rohani ini, sebenarnya Tuhan mau melepaskan jiwa itu dari ikatan-ikatan dosa dan menarik jiwa untuk sungguh-sungguh, artinya apa?
lepas dari ikatan dosa dan tarikan-tarikan dunia, dan untuk sungguh-sungguh serius mulai mencari Allah. Tetapi kemudian dalam perjalanan lebih lanjut, kalau pada permulaan tadi jiwa mengalami kemanisan, jadi mengalami kesenangan dan penghiburan dari air susu ibunya, maka kemudian ketika Allah hendak menarik jiwa itu lebih dalam lagi, maka jiwa mau diberi makanan yang lebih keras, maka kemudian jiwa diberi pahit-pahitan. Ya, jadi kemudian pada payudara itu kemudian diberikan pahit-pahitan, sehingga kemudian apa? Ketika bayi itu mau kemudian ya menetek begitu, lalu kemudian apa? Begitu terasa pahit, akhirnya dia tidak mau lagi menetek, ya. Jadi kemudian artinya apa? Perlahan-lahan dengan cara itu, ketika jiwa disapi ini, dia mulai lepas dari air susu ibu dan mulai kemudian diberi makanan yang keras. Nah, ini diungkapkan Santo Yohanes Salib dalam Malam Gelap, buku pertama, pada bab yang pertama. Demikian juga jiwa yang dibawa masuk oleh Allah dalam malam gelap indrawi ini, Allah ingin menarik jiwa lebih dalam lagi ke dalam pengenalan dan cinta kasih yang adikodrati, yaitu melalui jalan iman, bukan melalui penghiburan atau kesenangan. Jadi kalau permulaan doa gitu begitu menyenangkan, ya. Tetapi karena apa? Sebenarnya apa? Jiwa itu datang dan mulai terus berdoa. Bahkan ya dikatakan bisa kemudian semalam-malaman berdoa. Karena apa? Banyak hiburan, banyak kesenangan, banyak air mata, banyak pengalaman-pengalaman rohani. Ya memang semuanya itu begitu menyenangkan. Nah, tetapi ketika Tuhan mau memberikan makanan yang keras, ya menarik jiwa lebih dalam, untuk sungguh-sungguh berjalan mencari Tuhan dalam iman, harapan, dan kasih, maka jiwa harus melalui proses seperti disapih ini, ya. Jadi jiwa harus mengalami proses seperti disapih ini, penghiburan-penghiburan rohani mulai ditarik, dan jiwa juga mulai mengalami pengalaman yang mungkin secara umum kita kenal sebagai kekeringan rohani. Kemudian mengapa jiwa ini perlu dimurnikan dalam malam gelap indrawi? Ya. Mengapa jiwa perlu dimurnikan dalam malam gelap indrawi? Karena ada satu latar belakang yang kemudian dinyatakan Santo Yohanes Salib, yaitu mengenai kelemahan para pemula. Sebelum kita melihat apa yang dinyatakan Santo Yohanes Salib berkaitan dengan kelemahan para pemula ini, kita lihat sebagai pengantar secara umum, yaitu mengenai 7 dosa pokok. Rupa-rupa perbuatan daging yang dinyatakan Santo Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 19-21, lalu kemudian oleh Santo Yohanes Cassianus dan juga Santo Gregorius Agung dikelompokkan menjadi apa yang sekarang kita kenal sebagai 7 dosa pokok atau 7 akar dosa. Disebut 7 dosa pokok karena apa? Masing-masing dosa-dosa ini dapat menimbulkan dosa-dosa yang lain. Jadi mempunyai cabang-cabang dosa-dosa yang lain. Atau gambarannya seperti mempunyai anak, atau kemudian ya mengakibatkan dosa-dosa yang lain dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain. Ya, untuk sebagai jembatan untuk memudahkan kita mengingat tentang 7 dosa pokok ini, menghafal tentang 7 dosa pokok ini, kita sebut saja bong, kibul, geli, mama. Ya. Jadi bong kesombongan, ki kekikiran. Kekikiran ini selalu muncul bersama ketamaan. Ya, jadi kekikiran dan ketamaan. Lalu bul percabulan,
gelojo atau kerakusan. Lalu kemudian iri hati dan kedengkian. Lalu kemarahan. Dan juga yang kedua yaitu apa? Kemalasan. Jadi totalnya ada 7 dosa pokok. Ini secara umum 7 dosa pokok kita lihat. Kemudian acuan tentang 7 dosa pokok ini dipakai Santo Yohanes dari Salib untuk menerangkan kelemahan-kelemahan para pemula. Santo Yohanes Salib menyatakan bahwa 7 dosa pokok juga dapat bersembunyi dalam hal-hal rohani. Jadi dalam karyanya Malam Gelap, buku pertama bab 1, Santo Yohanes Salib mengungkapkan bahwa orang yang mulai serius masuk ke dalam doa batin, yaitu pada tahap permulaan, seringkali mereka melakukan latihan rohani untuk mencari penghiburan dan kepuasan. Karena itu, Santo Yohanes Salib membandingkan kelemahan dan ketidaksempurnaan para pemula ini dengan memakai 7 dosa pokok sebagai acuan. Akan kita bahas pada bagian berikut. Ada yang mungkin pada bagian yang penting kita bahas tersendiri, jadi satu bagian sendiri, tapi ada kemudian yang mungkin akan digabungkan. Kita lihat sambil jalan nanti, yaitu tentang kelemahan-kelemahan para pemula, yang kemudian artinya apa? Melalui malam gelap indrawi ini, Tuhan mau memurnikan itu semua. Dan memang malam gelap indrawi ini merupakan permulaan orang masuk ke dalam kontemplasi. Satu gambaran yang kemudian juga diberikan Santo Yohanes Salib, ibaratnya noda, ini hanya satu noda kecil yang dengan mudah dapat dihapuskan melalui malam gelap indrawi ini. Tetapi untuk noda yang kemudian sudah melekat begitu kuat, maka untuk sungguh-sungguh membersihkan, atau satu gambaran yang lain yaitu untuk sungguh-sungguh dicabut sampai ke akar-akarnya, maka ini memang harus mengalami satu proses malam yang lebih dahsyat, yaitu malam gelap roh, di mana melalui malam gelap roh, jiwa sungguh-sungguh mau dilepaskan dan dicabut sampai ke akar-akarnya, yaitu musuh yang terutama dari jiwa, yaitu apa? Egoisme. Jadi ego kita. Jadi dalam malam gelap roh dibersihkan sampai akhirnya kemudian jiwa dipersiapkan untuk bersatu dengan Allah. Baik, pada kesempatan yang berikut kita akan mulai membahas 7 dosa pokok yang muncul dalam hal-hal rohani. Kita akan bahas pada 7 dosa pokok yang pertama, yaitu mengenai kesombongan rohani. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Cahaya surga, perawan yang berputra, tiada